Selamat pagi, semangat petani anggur Indonesia. Ini mau buat video baru di kebun, cek-cek buah ini. Ini varian Gosvi, tinggal nunggu matang ini. Gosvi. Ini habis pruning. Ini Tran. Ini varian Tran. Ini si Raja Genja akademik ini. Jadi yang paling aktif buah ini. Varian tergenjah. Ini belum proses penjarangan. Jadi buahnya sangat rengket sekali berdekatan. Dan sekarang kita proses penjarangan untuk varietas Harol. Nah, ini baru proses penjarangan ya teman-teman. Jadi proses penjarangan itu sebetulnya untuk anggur betul-betul sangat dibutuhkan sekali. Untuk anggur sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena memang kalau tidak dijarangkan, anggur akan sangat berdengketan dan nanti akan menjadi sebuah masalah. Jadi yang pertama, buahnya nggak gede. Buah nggak gede. Kedua, rentan pecah karena berdekatan, rentan pecah. Ketiga, rentan terserang jamur karena yang di dalam terlalu lembab. Jadi tujuan dari penjarangan buah itu wajib dilakukan. Jadi kadang memang kita sayang sekali kalau anggur kita udah buah tapi dibuang seperti ini. Coba beri-berinya seperti ini dibuang. Kadang kita merasa eman-eman bahasa Jawanya, tapi itu sebetulnya malah sangat buruk sekali efeknya terhadap anggur, karena nanti pohon akan berdekatan dan rentan pecah. Yang pasti buahnya tidak semaksimal nanti ketika kita proses penjarangan, karena nanti ketika ibaratnya kita punya anak sedikit dengan anak banyak, tentu saja nutrisinya akan berbeda. Yang anak sedikit akan tercukupi nutrisinya, yang banyak akan banyak yang mendapat sisa-sisa aja. Jadi kalau di luar negeri itu proses penjarangan bisa sampai 50%. Jadi bisa waktu jadi brokoli dijarangkan bisa, tapi ini sudah jadi anggur, ini saya jarangkan biar nanti tidak terlalu berdengketan dan buahnya maksimal. Jadi prinsipnya menanam anggur tuh nggak boleh sayang dan eman-eman. Jadi memang harus ada yang dikorbankan untuk mendapat hasil yang bagus. Ini si Raja Genjah ini. Ini varian Harol ini nggak pernah berhenti berbuah, jadi pasti buah terus. Ketika kami pruning, ini pasti menghasilkan buah terus, jadi nggak pernah malu-malu untuk menunjukkan buahnya. Nah ini contohnya yang nggak penjarangan nih teman-teman, ini berdengketan sekali. Ini kemarin sempat kelupaan. Jadi kayak gini efeknya. Jadi buah-buah yang di tengah dia terhimpit, nanti bisa pecah dan terserang jamur. Jadi bisa tidak maksimal yang pasti. Ini ada yang sangat terjepit seperti ini. Ini tentu saja nanti berinya malah kecil dan tidak maksimal dan malah mengganggu teman-temannya yang ada di luar sini. Jadi kita harus melakukan proses penjarangan. Jadi teman-teman nanti ketika udah jadi buah harus dilakukan proses ini. Dan biasanya kalau berdekatan tuh rentan terserang jamur ya, ada kena jamur Poldermidio. Kemarin ada ibu-ibu yang nanya saya, buahnya pecah kenapa? Ini solusinya. Jadi karena sirkulasi udara yang di atas tidak terlalu bagus, tidak ada buangan angin, air skop biasanya, buangan angin, rongga udara, dan situasi di tempat ini menjadi lembab. Nah, ketika tempat seperti ini menjadi lembab, rentan sekali tumbuh jamur Poldermidio. Jadi jamurnya biasanya putih-putih di buah,
itu nanti akan membuat bercak buah rusak, buahnya pecah, dan terus saja nanti tidak gagal panen jadinya. Untuk ketika yang udah terserang jamur seperti itu, solusinya bisa disemprot fungisida. Biasanya yang paling manjur memakai fungisida yang memakai bahan aktif mancozeb. Seperti ini contohnya fungisidanya. Jadi bahan aktif itu memang tujuannya untuk membunuh jamur powder medio yang tumbuh ketika di sela-sela daun yang ada buahnya. Ketika lembab, dia pasti rentan tumbuh jamur. Solusinya dilakukan penjarangan, dibuat sirkulasi udara yang daun-daunnya dirapikan biar ada sirkulasi udaranya. Karena ketika sirkulasi udara tidak terjadi, nanti buahnya jadi lembab. Buah jadi lembab, timbul jamur, dan nanti efeknya terjadi gagal panen. Nah, maka kita harus merancang supaya ada rongga udara untuk sirkulasi. Terus penyemprotan fungisida rutin untuk antisipasi jamur, dilakukan penjarangan. Jadi untuk perawatan buah seperti itu. Teman-teman mungkin yang sering terkena kendala jamur, itu bisa diperhatikan nanti dari posisi pohonnya itu apa sirkulasi udara berjalan dengan baik, terus buahnya apa udah dijarangkan, terus apa disemprot fungisida, apa tempatnya lembab. Nah itu harus diperhatikan. Jadi jamur biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab dan kita harus antisipasi. Nah, makanya ini karena buahnya banyak, biar kita nanti bisa panen, saya lakukan proses penjarangan. Nggak perlu eman-eman, kita buang, nggak masalah. Yang penting nanti buahnya yang lainnya bisa bagus-bagus dan bisa dinikmati. Itu ya teman-teman, yang penting sirkulasi udaranya harus diperhatikan. Apalagi nanti ketika memasuki musim penghujan, tentu saja banyak tumbuh jamur. Sirkulasi udara harus benar-benar bisa keluar masuk biar jamur tidak mengendap di tempat seperti ini, dan kita antisipasi. Jadi itu solusinya. Kalau ketika buah pecah bisa juga ditambah memakai pupuk kalsium. Jadi pupuk kalsium itu bisa untuk menambah dari ketebalan kulit buah, bisa ditambahkan. Itu nanti efeknya akan membuat kulit lebih mulus, lebih licin dari kulit dari anggurnya nanti. Jadi untuk pecahnya bisa berkurang. Jadi pertama penjarangan, antisipasi jamur, penambahan pupuk untuk kalsium. Itu tujuannya biar buahnya bagus, apalagi ketika pergantian musim. Jadi untuk antisipasinya seperti itu, teman-teman bisa coba. Ini sambil cek, ini buah-buahnya ya banyak sekali nih. Banyak sekali buahnya, ratusan dompol. Itu ratusan dompol. Semoga nanti bisa panen bagus. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Tetap menanam anggur. Salam Jogja Anggur.